A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kajian yang kemarin bahwa disinggung mengenai ungkapan atau ucapan syahadat yang sering dilakukan oleh setiap umat Islam atau seorang muslim, terutama ketika mengucapkan syahadat pada waktu tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Kemarin kita bahas bahwa kalau dalam ranah fikih itu, terutama dalam pembacaan syahadat pada tahiyat akhir, bahwa syahadat itu merupakan bagian daripada rukun qauli atau bagian daripada ucapan yang harus dilakukan ketika seseorang melaksanakan sholat baik wajib maupun sunnah. Jadi agar sholat itu secara syariat itu dianggap sah, maka tidak boleh meninggalkan rukun ucapan. Rukun ucapan itu kalau kita hitung itu semuanya, kalau dalam sholat ada 4. Yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah kalimat Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Itu rukun ucapan atau rukun fisik atau dzahir atau syariat. Jadi kalau orang sholat tidak mengucapkan takbiratul ihram, maka dianggap secara fikih dia tidak sah. Karena apa? Tidak melakukan salah satu rukunnya, rukun bagian daripada sholat syariat. Sholat syariat itu didefinisikan al-aqwalu wal af'alu al-muftatahu bitakbir wal muhtatamu bitaslim. Kurang lebihnya demikian pengertiannya. Jadi sholat syariat itu adalah sebuah kegiatan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu sholat secara fisik. Sholat secara jasmani. Karena manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, maka sudah tentu sudah tidak bisa ditinggalkan atau sebuah keniscayaan ya rohaninya yang bisa ya melu sholat. Lah kaitan dengan takbiratul ihram itu apa? Rohaninya harus bagaimana, hatinya bagaimana? Hatinya anggar kepengen rohani melu sholat, anggar fisiknya tok sholatnya yang mangga. Lah ruhani supaya sholat, kemarin diterangkan bahwa sebelum takbiratul ihram itu, hati itu sudah menyadari Allah. Supaya hati itu menyadari Allah, hati itu paling tidak sudah mengenal Allah. Ketika sudah mengenal Allah, kemudian diikrarkan dengan kalimat syahadat, berarti dia bisa menghadirkan yang namanya Allah. Menghadirkan itu ada 2 loh ya. Satu, menghadirkan dengan kefahaman hati. Hatinya wis ngerti. Hatinya wis ngerti, oh ya Allah. Itu. Tetapi kalau hatinya belum tahu, maka kemudian ya, tentunya menggunakan prasangka. Ya. Wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini hadis Nabi dalam menerangkan ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan. Sembahlah atau mumamulo siro ya. Rabbaka ing pemeliharamu. Rabb itu pemelihara. Kalau dalam bahasa Jawa itu ngomong. Ka'annaka tarahu, seolah sungguh engkau itu melihatnya. Melihat di sini apa? Melihat dengan mata hati. Karena apa? Yang disembah itu bukan namanya, ya. Yang dihadap itu bukan namanya. Soalnya nggak nyembah nama, anak tulisan Allah disembah pribadi. Hukumnya ke pribadi. Anak tulisan Allah disembah tulisannya. Atau kaligrafi Allah nang dinding masjid disembah gue pribadi. Hukumnya gimana? Musyrik, kafir. Kafir itu maksudnya apa? Tertutup. Oleh karenanya yang dihadap itu namanya, sifatnya atau zatnya. Iku tuh ngerti dia, anggar orang ngerti. Ya gimana lagi? Kembali lagi kepada takbiratul ihram tadi, sebagaimana yang kemarin diterangkan. Ya,
Maka syahadat itu harus terlaksana secara syariat ataupun hakikat atau secara lahir maupun batin. Kalau secara lahir ya udah diikrarkan, diucapkan asyhadu, saya bersaksi atau saya menyaksikan. Nah, kemarin sudah dibahas bahwa ucapan syahadat ini merupakan luapan dari apa yang ada di dalam hati. Artinya hati itu sudah mengenal kemudian menyaksikan zatnya Allah itu. Maka mutlak nih bahwa yang bisa melaksanakan sholat ruhani atau sholat hakikat ya mereka yang sudah melaksanakan syahadat ruhani atau hakikat syahadat. Apa hakikat syahadat itu? Adalah mengenal kemudian menyaksikan Allah gitu. Karena nanti di dalam sholat itu nanti yang akan digunakan, yang akan terjadi di ketika sholat yaitu meneruskan pengalaman syahadat itu atau pengamalan kemudian pengalaman itu apa? Mengalami syahadat, bukan sekedar mengucapkan syahadat. Sehingga ketika sholat sudah tahu Allah, yang sudah menyadari yang ada ini Allah. Akhirnya sholat secara rohani adalah ada yang mengistilahkan muwajahah, berhadap-hadapan. Karena apa? Terjadi konektivitas antara hati yang sudah bersih kemudian menyadari adanya Allah yang meliputi langit bumi, yang meliputi lahir batin manusia. Terjadi konektivitas. Nah, ketika terjadi konektivitas atau ketersambungan, hati itu kemudian mulai menyadari, oh, kesadaranku ini atau kesadarannya hati itu adalah semata-mata limpahan keberadaan Allah. Misalnya kaca gue center serot, ya. Ternyata center atau sinar yang dicermin itu hanya memantulkan daripada center itu, berarti kaca sebenarnya atau hati ini sebenarnya tidak ada apa-apa, tersinari oleh zatnya Allah atau keberadaan Allah. Itu pentingnya syahadat secara syariat, syahadat secara hakikat, syahadat secara mulut, penyaksian secara hati. Itu yang dikehendaki daripada syahadat adalah untuk melaksanakan terjadinya sholat secara jasmani dan rohani. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ya, kemudian mengalami penyaksian atau mengetahui menyaksikan Allah itu diusahakan terjadi selama orang itu sholat. Mulai dari takbiratul ihram dengan uluk salam. Ketika kita membahas masalah sah dan batalnya sholat, di dalam madhab Syafi'i diterangkan di sana. Ketika seseorang melaksanakan sholat, itu badannya, fisik mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diharapkan khudu itu tenang. Sehingga ketika seseorang melakukan gerakan yang tidak ada hubungannya dengan gerakan sholat, dan itu dilakukan 3 kali berturut-turut, sholatnya fisik, sholat syariatnya batal. Contoh yang mungkin sering terjadi ya, ketika habis ruku, iktidal, sami Allahu liman hamidah, tangannya obah ping telu. Kedamlang, 3 kali berturut-turut. Menurut madhab Syafi'i itu batal. Karena apa? Melakukan gerakan fisik yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat, maka sholatnya secara fisik batal. Ya. Nah sekarang begini, kita kaitkan dengan sholat ruhani. Ya. Karena sholat itu adalah penerusan daripada syahadat. Apa? Secara ruhani ya, adalah menyadari atau mengenal Allah, menyaksikan adanya Allah ini. Maka ketika kesadaran itu sesaat hilang, kesadaran itu hilang berarti lenyap, gelambiar kesadaran itu. Fenomenanya bagaimana gelambiar kesadaran menyadari yang ada ini Allah? Itu diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh pikiran, angan-angan, pikiran gelambiar, mikir apa? Menjeru sholat, di dalam sholat mungkin kemutan ingat sesuatu yang terjadi sebelum sholat. Oh iya, yang saya tadi lagi goleti kunci motor, mengkobar sholat mau saya pakai motornya, akhirnya deling-eling, oh iya, saya ingat bahwa kuncinya saya taruh neng lemari, aku kan mutan mau ganti baju, kuncinya terbelah mono, ya kan? Akhirnya ketika pikiran main itu kan kesadaran hati menyadari Allah kan hilang ya. Nah maka pada saat
pikiran gelambiar mencari menggoleti kunci motor, maka pada saat itu, momen-momen detik-detik itu, sehingga sampai kunci motor ketemu lagi, maka momen itu tidak dianggap sholat. Artinya apa? Ya ora dianggap sholat. Itu juga ada dalil hadisnya bahwa sholat itu tidak dinilai setengah atau 50%, 30%, 10%. Sholat ruhani yang dianggap itu selama dia terkoneksi atau disadari bahwa dia sedang terkoneksi dengan adanya Allah. Itu begitu. Ya, ini saya terangkan bagi mereka yang syahadatnya sudah baik dan benar. Artinya bahwa ketika takbiratul ihram dia tahu Allah, ngerti Allah, tak nyambung. Itu sholat itu. Nah sekarang kalau yang belum tahu Allah, artinya syahadatnya belum baik dan benar, terus hatinya koneknya kemana coba? Nggak bisa dibayangkan itu. Coba kita runut pengalaman kita sebelum kita mengalami syahadat yang baik dan benar. Selama dulu kita sholat, gue ngadep siapa aja? Saya tanya, ngadepnya maring siapa? Ngadep maring siapa? Hatinya lo, ruweh, karena ruh hati lu ngerti Allah, priwe ngadepnya maring siapa? Ya kosong, belum boleh mentok-mentoknya, ya angen-angen pikiran maning. Nah sementara angen-angen pikiran isinya memori, ingatan masa lalu atau masa yang akan datang. Akhirnya sholatnya Allahu Akbar, yuk gelambiar ngemut. Sholatnya isinya mung wedok. Langgar isinya sholat mung kayak wedok, dihitung sholat apa orang? Secara rohani. Enggak sholat dia sebenarnya. Ketoneta fisiknya sholat, nih rohani nih orang sholat karena memang orang ngerti Allah. Ini loh pentingnya syahadat yang baik dan benar. Jadi gini loh, kalau kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa syahadat itu adalah momen pencerahan bagi setiap manusia. Artinya dia tercerahkan, ngerti anane Gusti Allah, dia telah tercerahkan. Yang selama ini dia itu berada dalam kegelapan pikiran-pikirannya, asumsi-asumsinya, dan gelapnya persepsi perasaan-perasaannya. Itu kalau boleh disimpulkan seperti itu. Sehingga persepsi pikiran dan perasaan itulah kegelapan, dzulumat. Nah sementara Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Allah adalah zat yang mengeluarkan kesadaran manusia yang tadinya kesadarannya di angan-angan pikiran dan perasaannya, Allah keluarkan kemudian sibakkan Allah singkapkan, ya. Hijab yang selama ini menutupi orang itu, yakni keterkungkungan pikiran dan perasaannya, Allah singkap jebret. Allah sadarkan hati orang itu bahwa sebenarnya yang ada dan nyata itu cuma Allah. Itulah momen atau praktek daripada ayat itu, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Sementara setan dan bala tentaranya itu mengeluarkan kesadaran ruhani batinnya manusia minan nuri ilan dzulumat. Minan nur itu apa? Nur cahaya makrifat fitrah, bahwa bayi ketika lahir, ketika dihembuskan Allah di dalam kandungan, itu bayi sudah tercerahkan. Dengan bukti apa? Qalu bala syahidna. Ya, kami menyaksikan, kami mengerti bahwa yang ada ini panjenengan Rabb Allah. Kemudian dilahirkan si fitrah masih dalam kondisi seperti itu. Tetapi kemudian dalam berbagai keterangan, bayi lahir itu wis disenggoli, diglibeti, diantemi setan supaya kesadaran itu kemudian hilang. Lah, aplikasi bukti nyata yang bisa kita alami dari dalil-dalil yang berbentuk kalimat itu apa? Bahwa sudah sering saya sampaikan bahwa ketika bayi itu masih fitrah, ya, masih suci, lah terkoyaknya fitrah kesadaran yang ada ini Allah itu mulai terkoyak, mulai tertutupi adalah manakala justru ketika otak anak itu berkembang. Berkembang bagaimana? Berkembang menyimpulkan karena dia sudah, batinnya itu sudah terkontaminasi oleh sesuatu yang di luar dirinya lewat mata telinga, kemudian masuk ke memori otak, terus kemudian menjadikan sensasi perasaan, akhirnya dia mulai menyimpulkan. Kesimpulan yang paling fatal adalah ketika seorang anak manusia mengatakan aku ada. Kesimpulan seperti itu jelas secara otomatis akan meniadakan yang maha ada itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah awal kemudian manusia mengalami kegelapan, ya. Yang tadinya fitrah nur, paham yang ada ini Allah, kemudian akhirnya dia secara alamiah menyimpulkan. Tuh. Nah, itu kesimpulan itu berada di mana? Ya berada di angan-angan pikiran dan perasaan, dan itulah wilayah setan. Menutup-nutupi, sebagaimana mungkin setan itu selalu berusaha, kinerja setan itu apa? Menutupi kesadaran hati manusia agar jangan sampai menyadari Allah.
wis depening kon. Setan itu kan menghalang-halangi manusia supaya mengalami proses keterserahan atau kesadaran bahwa yang ada itu tutup-tutupi lewat pikiran-pikirannya. Maka di dalam Al-Quran itu juga diungkapkan secara jelas bahwa setan itu kinerjanya di dalam batin manusia itu menakut-nakuti, wedi fakir, wedi orang mangan, ya, khawatir ini itu. Lah itu bisa kita saksikan di dalam kesadaran kita, di dalam batin kita. Oh iya, khawatir ngesuk si kepriwe menggoyang mangannya, anak-anakku kepriwe, masa depan anak. Nah itu setan. Sehingga dengan pola-pola pikir yang muncul dari setan itu, karena di situ juga ada dalilnya, wong akhirnya setahap demi setahap lari daripada rukun iman. Yaitu takdir itu tadi, bahwa rezeki pati jodoh wis ana sing ngatur. Sehingga ketika muncul kekhawatiran itu tidak disadari, dia ikuti kekhawatiran itu, sehingga prakteknya dheweke golek pegawean, mencari maisha dalam bentuk apa saja, dagang, nyambut gawe, bertani, ini itu motifnya, tujuan, mindset, pikirannya kue orang lillahi ta'ala, tapi berangkat dari kekhawatiran, sehingga akhirnya dia tergoyahkan sebagai posisinya sebagai hamba Allah, akhirnya dia menghamba pada kekhawatiran itu. Sakit dipun tamping ya. Itu terjadi. Yang sedang saya terangkan ini adalah fenomena yang kita alami di batin kita. Itu bentuk. Nah, terus yang contoh yang selanjutnya, setan itu di dalam Al-Quran diterangkan wa alqabainakumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Allah itu setan itu menjatuhkan bainakumul adawah, di antara kalian itu permusuhan, wal baghdha, dan saling membenci. Coba kita praktekkan ke dalam kehidupan kita, ya. Ketika seorang manusia kemudian, ya, mengingat sesuatu peristiwa atau individu atau seseorang kemudian muncul benci, ya, mungkin tahu padu, tahu jengkel, tahu apa-apa lah. Nah, memori-memori yang bermunculan itulah setan, ya. Entah itu urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan dan lain sebagainya, kehidupan sosial, ya, itu setan. Karena apa? Sesaat orang itu terbawa oleh memori pikiran dan perasaannya, maka sesaat itu pula dia sedang tergiring untuk tidak menyadari adanya Allah, atau bahasa Jawa ini mau lagi orang begitu. Makanya kenapa kemudian hati kita itu harus benar-benar disadarkan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Kalau hati sudah sadar, ketika hati sadar itu momennya di mana? Sadar itu momentumnya itu ketika dia sadar bahwa yang ada ini Allah, atau zikir bahasa umumnya. Nah, ketika dia sudah sadar, maka oleh para ulama-ulama, ya, apa kita temukan di kitab-kitab, terutama kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab tauhid, maka yang harus dialami atau dilakukan oleh hati yang sudah sadar itu adalah mengamati pikiran-pikirannya, mengamati perasaannya. Itulah yang sebenarnya yang sering dikatakan adalah takhalli, atau membersihkan diri dari dominasi pikiran-pikiran dan perasaan, terutama pikiran yang negatif dan perasaan yang buruk. Itu seperti itu. Karena itu nanti pasti akan mengotori kefitrahan manusia itu sendiri atau kesadaran manusia itu sendiri. Maka kalau kita kaitkan dengan ibadah sholat, Allah berfirman, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh sing jenenge sholat, kue otomatis, ini sumpah Gusti Allah, karena kalimatnya menggunakan innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, bahwa sungguh sholat, ya, sholat yang sungguh-sungguh sholat atau sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Lah, perbuatan keji mungkar itu yang mana atau sumbernya? Sumbernya adalah angan-angan pikiran dan perasaan. Itulah sumber kegelapan, itulah wilayah setan. Lah, kalau kita lihat pada kenyataan yang ada, ya, jadi mayoritas penduduk Indonesia ke muslim, ya, kemudian ya mungkin berapa persen sholat, pejabatnya ya sholat, semuanya sholat, tapi kok sholat itu tidak mampu mencegah pelaku sholat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa dipastikan bahwa sholat yang selama ini dilakukan itu baru sebatas sholat fisik, sholatnya raga, sementara sholatnya batin belum terlaksana dengan baik dan benar. Buktinya apa? Buktinya pelakunya belum, ya,
secara spesifik dia menghindari perbuatan keji dan mungkar. Pejabat ya pada korupsi, dan ini itu. Kalau dalam level-level orang-orang awam ya kayak gue masih terlibat percakapan, pergunjingan, terlibat saling memfitnah, saling menilai, saling menghakimi. Itu berarti apa? Ya gagal, sholatnya telah gagal. Ya, sholat itu telah gagal mengawal orang itu ya, untuk menjaga kesadarannya. Nah kira-kira sholat seperti itu, wong dia saja sudah gagal di dunia, kira-kira ketika dinilai di akhirat kira-kira gimana? Wong dunia bebas gagal, gagal maning son, tuh. Ya. Nah sementara amal yang pertama dinilai itu sholat. Ya. Sholat yang bagaimana? Yaitu tadi sholat jasmani, sholat rohani. Jangan salah, itu begitu. Ya. Sehingga ketika sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Maka proses untuk bisa meniti jalan istiqomah menuju Allah dan kemudian bersama Allah adalah terminal pertama adalah tobat. Tobat itu apa? Menyadari kesalahan dan kekeliruannya. Tobat. Jadi makom tobat, kemudian selanjutnya makom dan selanjutnya, bahwa ketika orang yang sudah mulai terjadi pencerahan, ya, dia sudah mulai sampai memahami hakikat, memahami makrifat, maka terminal tobat tetap tidak bisa ditinggalkan. Karena apa? Dominasi angan pikiran dan perasaan masih gelibet selagi dia masih urip tentunya. Dia tetap kudu tobat terus. Sehingga di sini ada macam bersuci. Tobat itu lebih kepada bersuci ya, bersuci diri ya dari dosa dan kekotoran. Kalau bersuci secara syariat ya, mungkin kita sudah paham ya. Anda dong lagi nguyuh atau baru nguyuh, baru pipis, habis kencing, habis keol, ya kudu cewok. Kapan cewok atau istinja ini diwajibkan? Apakah bar ngising langsung wajib cewok? Bar nguyuh langsung wajib? Sebenarnya tidak. Bersuci dari pipis dan ngising itu manakala ada tuntutan kesucian, perbuatan yang menuntut kesucian apa? Sholat. Berarti yang bar ngising, bar nguyuh kok urung arep sholat, ya ora wajib langsung cewok. Patokan pokok apa? Ini yang paling pokok. Perlunya apa? Ketika orang itu mau melaksanakan sholat, itu prinsip dasarnya itu sebenarnya. Jadi kenapa wong wajib cewek, wajib nguyuh? Karena mereka mengkode perintah melakukan perbuatan yang butuh suci badan. Sehingga cewek itu wajibnya karena dia harus melaksanakan sholat. Lah kenapa kok wedhus, kucing, kebo sapi ora perlu cewek? Karena wedhus, kebo sapi ora sholat. Mulanya nggak ada menungsa kok. Barang sing cewek tapi ora sholat, gue ngapa cewek? Urusan cewek. Gue ora sholat ora kok cewek. Berang-berang urusannya dhewe karo bojone, karo anak-anake, umay mambu tai. Karo mambu pesing. Percuma cewek ora sholat. Niku, itu bersuci secara syariat. Terus bersuci secara thariqat itu apa? Wa taharatul batin wa hiya tahsulu aidon bit taubati wa talqin wa tasfiyah wa suluki thariqah. Bahwa taharah batin atau suasana rohani manusia itu adalah bit taubah. Taubat itu apa? Taubat itu menyadari kesalahan kekeliruan. Bentuknya seperti apa? Menyadari kesalahan kekeliruan pikiran dan perasaan egonya. Oh, keliru. Oh, itu. Menyadari. Jadi bagaimanapun semuanya berangkat dari kesadaran. Angger ora sadar, wong ora sadar kan angel domongi Rika lagi salah, ya ora bae, wong aku bener kok, pikiranku bener, perasaanku bener, lah gue wong nganggo benere dhewe, ngerti wis nganggo benere dhewe seorang ngadomongi, tinggal lu ngapain? Ngomongin aja pada ngomongin tembok. Kemudian tobat itu adalah ya kalau secara hakikat, ya itu kan secara thariqat. Nah kalau sudah secara hakikat, bagaimana naik setingkat lagi? Tobat secara hakikat itu manakala orang itu selepas sesaat kemudian muncul keakuan, ya, keakuan yang bagaimana? Ya keakuan ya, di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang yang beriman,
tingkah lakumu, suasana batinmu ki ojo kaya wong-wong sing tansah lali maring anane Allah. Nek kaya mengkono terus keadaan situasi batinmu, apa yang terjadi fa'ansahum anfusahum, Allah justru akan meneruskan kelalaian itu sehingga mereka lupa diri. Ketika mereka lupa diri, ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Fasik itu apa? Melakukan dosa. Jadi kalau seandainya orang itu terjerumus pada kelalaian, kelalaian itu apa? Aplikasi jelasnya, contoh genai. Contoh jelasnya di batin kita itu, sesaat kita keluar dari kesadaran hati, masuk ke wilayah kesadaran angan-angan pikiran dan perasaan kita. Itu bukti nyatanya seperti itu. Itu fase. Nah, cara tobatnya kepriwe? Ya balik maning. Cara lagu tembang Jawane, yen eling baliyo maning. Orang para leluhur kita, yang sesepuh kita sudah menyampaikan, mencontohkan, gunakanlah tasbih nafas itu untuk segera engkau bisa bertobat secara tarikat, bertobat secara hakikat. Itu cara toharatul batin. Kemudian watalkin, wabitalkin itu ditalaki dia. Talaki itu apa? Adep-adepan dua ilmu kayak seperti ini, adep-adepan. Kalimah ya dicontoni talkin la ilaha illallah supaya tobat engkau dari keakuanmu. Ojo oka aku baik. Ditalaki la ilaha illallah, sebenarnya orang nana apa-apa sing ana Gusti Allah. Itu kalau makna Jawanya, la ilaha ke orang ana apa-apa illallah kecuali sing ana ki Gusti Allah. Ditalkin, disadarkan dengan kalimat juga arti dan rasanya agar dia keluar dari keakuannya. Kalau sudah keluar dari keakuannya, maka dia sudah suci. Jadi yang ngomong ngisi oka aku, dia hadas secara batin sebenarnya. Nah kalau hati secara batin kok kemudian suruh sholat, yo angel, paling pol-pol ya sholat ujar dewe secara fisik, secara syariat dok. Kemudian watasfiyah dipeningkan lagi. Kalau sudah kita tahu bahwa kita sudah ditalkin la ilaha illallah yang sebenarnya tidak ada apa-apa yang ada kecuali Allah, sadar dari kesadaran hati, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah selalu tasfiyah. Tasfiyah itu selalu membeningkan, karena ego tetap akan selalu mencuri kelengahan. Orang yang sudah memahami kalimat la ilaha illallah selalu mencuri dia. Ya. Kadang-kadang mungkin merasa wah aku sih ilmunya wis mulai dhuwur ya. Wong kae siapa mah tinggal tumpul tok. Nah itu tasbih. Harus ada tuh iya sing ngomong ki yo kakuan. Ya, rumangsa lebih dhuwur daripada yang lain. Kayak kiai apa pondoknya gede kan ora paham ilmu kayak gila. Buang apa, udung-udungnya setampil, orang paham kayaknya percuma. Nah itu tasbih. Karena itu keakuan tetap. Karena kalau kita sudah mulai paham, saya teruskan sedikit ini. Ya. Jadi yang nggak bisa paham kayak gini, bisa orangnya keakuan. Tidak ada keakuan itu sudah tidak ada penilaian dari dalam batin kita. Tidak ada penghakiman, tidak ada perbandingan. Kalau orang-orang yang belum terserah kan terserah, ya terserah perbuatan mereka, urusan-urusan dia. Mulanya nggak ngadepi wong sing esineng kesadaran akal dan perasaan. Kok dia omong neng wong model kayak gue, ya ora apa-apa. Santai baik karena mereka belum tahu yang sebenarnya. Sementara kalau orang yang belum sampai ke taraf itu, mereka itu amat sangat takut domong wong gede banget. Akhirnya muncul jaim, jaga image, ya kon kie, kon kae. Itu pertimbangan yang nomor satu pada orang-orang yang memang belum sampai pada kesadaran ruhani atau terserahkan. Itu nomor satu. Karena apa? Bagi mereka manusia itu ya yang tampak, sementara Allah nggak nampak. Ya wajar-wajar saja pertimbangannya seperti itu. Sehingga amat sangat takut ketika menjadi perbincangan orang. Sementara kalau kita lihat di fenomena masyarakat, jangankan sing orang lumrah, sing lumrah beda diomong. Ini nama beda. Apa maning orang lumrah? Terus menyadari kesadaran itu tadi bahwa syahadat itu adalah momentum orang itu tercerahkan secara rohani. Kesadaran itu, syahadat itu tercerahkan. Bukan karena dogma atau doktrin, dia mengalami sendiri. Itu. Nah, arti kesadaran di sini adalah hati itu tahu bahwa hanya Allah lah yang ada. Itulah yang dimaksud daripada mengenal, menyadari akan adanya Allah atau akan nyatanya Allah. Setelah hati itu kemudian menyadari seperti itu, mengenal Allah dan benar-benar mengalami, ya, barulah hal situasi batin yang sedemikian itu diungkapkan, diikrarkan oleh anggota fisik yakni mulut, yakni asyhadu alla ilaha illallah.
Saya bersaksi tidak ada yang nyata ada kecuali adanya nyatanya Allah pada pengalamanku sendiri, orang jere-jere maning. Ego. Nah, kalau sudah seperti itu, kita menyadari bahwa saya bersaksi atau saya tahu, maka kata saya atau aku sebenarnya itu bukan milik kita lagi. Karena sudah diterangkan tadi bahwa aku saya itu sebenarnya sudah tidak ada. Tahu mengenal itu sebenarnya bukan tahunya kita, mengenalnya kita. Tapi ketika kita sudah masuk pada hasanah kesadaran hati, maka di situ kan sudah paham bahwa yang ada ini Allah. Maka apapun yang terjadi di situ, seperti mengenal, mengetahui akan Allah, sebenarnya bukan milik kita. Kabeh niku milik kagungannya Gusti Allah. Itulah makrifat. Ya, makrifat berarti sudah tahu bahwa oh iya, semua ini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iku nggih, jadi proses untuk sholat tadi kan kemarin kita bicara syahadat, sekarang setelah syahadat kan gue ngapa toh untuk sholat. Ternyata sholat itu butuh suci. Setelah kita kemudian membahas masalah syahadat kemarin untuk keperluan sholat, ternyata sholat itu butuh suci, baik suci lahir maupun suci batin. Lah suci batin itu tadi sudah diterangkan yakni wahiyat tahsulu aidon bitaubati wa talqini wa tasbih, selalu membersihkan, karena keakuan itu akan selalu muncul. Kenapa dikatakan selalu muncul? Ia adalah gerakan pikiran kita, angan-angan kita dan perasaan-perasaan kita. Maka kalau kita sudah menetap kepada fitrah yang asli bahwa yang ada ini Allah, maka keakuan itu pasti akan sangat terbaca oleh kesadaran kita. Itulah suluk, itulah berjalan yang sebenarnya, selalu menjaga kesadaran. Angger bahasa Jawane niku eling lan waspada, niku suluk. Nah, hadase batin atau hadase lahir atau najise lahir itu anggedong lagi metune perkara sangka awake wong kuwe. Ngising, ngoyo, itu hadas kecil. Angger hadas gede, kumpul bojo. Maka menghilangkan hadas atau menghilangkan najis itu dengan membutuhkan air. Nah, sekarang air ibarat air yang dapat membersihkan dari hadas batin dan najis batin itu gimana? Ya gue mau. Wa idza intaqada wudu'ul batin bil af'alid dzamimah dhahirun wa batinan wal akhlaqir radhi'ah dhahiran wa batinan kal kibri wal ujbi wal hasadi wal hiqdi wal ghibah wan namim wal buhtan wal kamatil khiyanati ain wal udun wal yad wal rijli apa fatajdiduhu bil ikhlasi taubah an hadhil mufsidah wa tajdidul inabah bin nadami wal istighfar wal istighfar bi qam'iha min al batin wa yanbaghi lil arif ay yahfadhu taubatahu min hadhil afat. Jadi kesimpulannya ngeten, ini kalimat Arabnya panjang sekali, kesimpulannya saya simpelkan. Ketika angger cara wudu lahir kan sudah paham ya. Sebenarnya itu juga mengandung wudu batin. Ketika terjadi hadas najis secara batin diakibatkan itu tadi kita terbawa oleh suasana, angan-angan, pikiran yang buruk dan lain sebagainya, perasaan-perasaan yang tidak baik, maka itu batal wudunya. Seperti apa? Sombong, ujub, hasud, iri, dengki, menggunjing, namimah, adu-adu, bohong dan lain sebagainya. Maka cara memperbaharui atau mensucikannya adalah bi ikhlasit taubah, artinya dengan memurnikan taubat. Memurnikan taubat itu apa? Mengakui bahwa keakuanku terdeteksi oleh kesadaranku. Kalau sudah kalimat bahasanya seperti itu, berarti dia telah sadar, tidak terbawa oleh hal-hal seperti itu, suasana batin seperti itu. Kalaupun toh sesaat kita terbawa, akui kesalahan itu, kemudian meminta maaf kepada Allah. Ya cuma seperti itu, menyadari kekeliruan diri atau kesalahan diri. Dari awal itu sudah tertolak, itu bahasa kerennya apa tertolak? Terantisipasi. Ya, sudah terantisipasi dari awal. Kemudian wudu dohir itu dilakukan ketika orang itu hendak melaksanakan sholat. Tetapi kemudian ada keterangan bahwa ada dawamul wudu, langgenge wudu, nguyuh wudu, utawa ngentut wudu, aja tuwalik wudu,
mentut, wudu, mentut. Intinya apa? Syariat mudawamatul wudu juga disyariatkan. Syukur dawamul wudu. Lah sekarang wudunya batin mu'abbadun ila nihayatil umri. Mewudui batin itu juga terus bisa dilakukan sampai habisnya umur. Itulah fenomena menjaga kesucian batin atau menjaga kefitrahan batin. Artinya bahwa jiwa kita yang fitrah yang suci itu selalu terjaga dengan kesadaran kita itu, kesadaran hati. Nah, itulah tujuan daripada diturunkan agama Islam. Karena apa? Allah itu suka, yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta, seneng maring wong sing tansah tobat, menyadari kekeliruan dan kesalahannya, juga seneng maring wong sing tansah mensucikan diri. Mensucikan diri itu langkah yang paling efektif adalah menyadari kekotoran itu yang di dalam pikiran dan perasaan. Sehingga ketika dia sadar bahwa itu kesalahan, sangat besar diharapkan untuk dia bertobat. Tetapi ketika orang itu tidak sadar bahwa pikirannya keliru, perasaannya keliru, menghakimi orang itu bukan dianggap keliru oleh dia, bagaimana dia disuruh tobat? Ya orang bisa. Itulah fenomena wong ngaku bener angel orang nggak ngerti bang gue tinggal lunga. Sesaat kita menilai membandingkan orang, itu pekerjaan pikiran kita, itu bukan kita, itu kemunafikan, itu setan. Nitin-nitin pikiran perasaan elek wong itu setan. Karena itu akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Kenapa? Biasanya nggak wong niteni elek wong mesti munculnya wadah. Sebab wadah muncul karena dari kejelekan. Itu bisa dilakukan, itu bisa terjadi di ranah batin kita. Tanpa kita harus keluar rumah, tanpa seperti itu harus disadari. Ya, itulah setan. Selama orang masih tidak menyadari itu, ya butek orang itu, tidak mungkin tenang orang itu. Ya, itu cara menyadari. Jadi betapa luar biasanya syahadat, atau tersadarkan hatinya bahwa yang ada ini Allah yang maha suci, sehingga kita keluberan kesucian Allah. Tugas kita selanjutnya adalah waspada, ya, eling lan waspada lintasan pikiran dan perasaan kita. Cuma itu tok jangan, ya, cuma itu tok. Itulah praktek kegunaan syahadat, bisa mengantisipasi kekotoran batin yang berbentuk angan-angan pikiran dan perasaan. Itulah juga menjaga mudawamatul wudu secara batin. Caranya seperti itu. Terus itulah tanha anil fahsya'i wal munkar. Itulah yang namanya mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Begitu. Itu kegunaan daripada syahadat, ya, luar biasa. Syahadat kemarin diperlukan untuk melaksanakan sholat. Syahadat di sini juga diperlukan dalam rangka apa? Dalam rangka kemudian menyaksikan kekotoran batin sehingga kita bisa bersuci. Kita bisa sadar diri sehingga kita tidak terlalu banyak terlena oleh angan-angan pikiran kita dan perasaan kita. Langgar orang dengan angan-angan pikiran terus ngapa? Loh, gue menjaga kesadaran, menjaga kecerahan. Tercerahkan itu, menjaga kesadaran itu adalah menyadari, selalu berusaha menyadari akan adanya Allah yang nyata serta wela-wela dengan zikir nafas. Kurang lebihnya demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wal afu minkum wa minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.